semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, kali ini gua buat konten nggak di bengkel atau nggak di ruang bengkel ya guys. Sekarang gua lagi ada di kamar gua guys. Jadi sedikit pengen bercerita. Jadi gua kenapa buat konten ini di kamar, dan gue sudah mempersiapkan sesuatu nih di kardus kecil ini guys. Nah jadi gue pengen sedikit ngasih unjuk ke teman-teman ya. Jadi kemarin malam itu guys, kemarin malam itu gua dapet komentar di konten gua, di video gua yang motor beat pop kalau nggak salah guys. Jadi ini komentarnya guys ya, komentarnya nih guys. Oke, jadi gini. Jadi waktu itu gua ngonten itu tentang motor beat pop yang berbet ya, di-gasnya kurang enak lah. Jadi ini tuh ada balasan dari Derai Amaral. Jadi kemarin nih WhatsAppnya, komennya 4 jam yang lalu kemarin malam. Malam bang, boleh minta solusinya nggak? Motor saya juga lagi ada masalah nih, motornya berbet dan kadang gasnya lemah. Tolong bang direspon dari Timur Leste guys. Ini jawaban apa? Jawaban khusus nih, komentar dari Timur Leste akan gua udah balas, dan gua udah balas mungkin biar lebih pahamnya. Nah ini gua akan jelaskan apa sih yang menyebabkan motornya berbet itu. Jadi ini gua udah mempersiapkan di motor ini untuk di motor Honda ya guys. Ini hanya sebagai contoh untuk di motor Honda guys. Jadi motor Matic Yamaha juga sama, ada komponennya seperti yang gue naik. Kita buka aja dulu sementara guys. Nah, oke. Ini gua ada 3 part number yang gue bawa sengaja khusus ini buat menjawab komentar dari penonton setianya Bang Jai yang dari Timur Leste. Gua akan menjelaskan. Oke, jadi pertama itu gue memang coba motor beat pop itu, gue coba waktu malam. Malam dipakai, gue udah berasa nggak enak. Besoknya malamnya gue coba sama si bocil. Si bocil pun merasakan apa yang gue rasain tuh di motor. Jadi motor itu di gas 40 itu nggak mau guys, jadi nahan. Jadi begitu digas tuh nahan, los sendiri. Kita gas lagi nahan, nanti los sendiri. Nah ini gue akan menjelaskan di sini ada 3 part number atau 3 spare part, 3 item spare part yang akan gue jelaskan. Oke, yang pertama gua sama si bocil itu, yang pertama kita servis injektornya dulu guys. Injektornya dulu, throttle bodinya gua bongkar dulu sama si bocil waktu itu ya, di video itu. Nah setelah itu gua sarankan untuk buka full pumpnya guys, full pump yang ada di tangkinya ya, di tangkinya guys. Nah setelah gue bongkar, nah ini contoh ya. Nah ini guys, ini contoh. Nah ini masih disegel, nggak bisa gue buka. Di sini ada 3 komponen guys. Di sini ada filter full pump. Kita biasanya sebutnya kalau di bengkel mekanik pempes. Dan di sini yang hitam ini pelampung tangkinya. Dan di dalam ini guys ada rotak yang namanya rotak. Nah ini akan gue jelaskan juga yang di dalam pump ini. Nah ini guys, ini contoh. Nah ini buat motor CBR 150 ya, 150R yang pertama. Jadi ini contoh rotak yang namanya itu, yang dibilang itu rotaknya di dalam di water pump itu ya. Nah ini rotaknya guys. Nah ini bisa kemungkinan di sini lemah guys. Di sininya bisa lemah.
di sininya bisa lemah. Jadi untuk pompa bensinnya itu jadi kurang normal. Nah di sini bisa lemah. Nah ini, dan ini yang kedua, dan ini ada filter full pumpnya guys. Nah jadi buat si abang yang komen dari Timur Leste, kalau abang mau, biar abang gak penasaran masalah motor abang yang berbet itu, dan saya juga tanya itu motornya apa, yang jelas dia di komennya di motor Honda guys. Nah jadi abang bisa cek ini dulu bang, bisa ininya dicek, filter full pumpnya abang cek nih. Nah ini kalau misalnya kotor banget wajib diganti bang, wajib diganti ininya. Sama kalau bisa, kalau di bengkel sih kita biasanya kita impus dulu, kita impus lewat injektornya, kita impus pakai cairan injektor khusus. Kita tes kalau misalkannya di gas normal, di gasnya normal kita pullin. Kalau normal berarti memang berpermasalahannya bisa di sini, di dua komponen ini ya. Nah untuk biar nggak terlalu budgetnya besar, nah kita biasanya memang untuk sementara kita ganti ininya dulu sama ini nih, dua part number, dua komponen ini kita ganti. Untuk ini filter full pumpnya kita ganti, dan ininya ganti. Sebenarnya kalau pengen lebih maksimal lagi, kita sarankan untuk ganti satu set. Nah satu setnya bisa teman-teman tahu lah, harganya lumayan juga, tapi karena biasanya untuk budgetnya kurang, kita kasih ininya aja dulu, kita ganti. Nah setelah ini diganti, nah kita akan tahu tuh perubahannya seperti apa, di gasnya itu seperti apa. Nah kalau misalnya kita di bengkel kan kita semuanya kita periksa, kita cek semuanya dari pertama kita cek pala busi, kita cek businya, kita buka throttle bodinya, kita lihat sensor TPS-nya, pokoknya kita buka semuanya. Jadi biar masalahnya itu selesai. Nah setelah kita selesai semuanya beres, kita pasang, kita reset ulang guys, kita reset ulang. Setelah reset ulang normal, kita tes jalan sama si abangnya. Misalkan kalau di bengkel kan kita tes jalan, kalau sudah normal berarti memang ya penyakitnya itu sudah ditemuin. Nah jadi banyak masalah sih, bukan masalah, memang kasus-kasus di motor Matic, di motor sekarang lah, intinya di motor-motor sekarang injeksi, memang sekarang udah injeksi semua, jadi komponen-komponennya itu ya memang agak banyak teman-teman. Jadi kenapa bisa ini rotak ini bisa rusak dan ini bisa cepat kotor ya? Pertama memang fungsinya ini dan fungsinya yang dua ini nggak terendam bensin guys, jadi harus terendam. Makanya gua pribadi waktu punya motor, bensinnya itu nggak boleh lewat dari 2 garis guys, 2 garis langsung isi. Jadi kita tuh supaya dua komponen ini, nah ini full pump satu set ini bisa terendam terus guys. Nah bisa terendam, dan misalkan nih setelah, nah ini kita balik lagi ke masalahnya ya. Kalau misalkan kita kan biasanya udah kita bongkar ininya, kita tangkinya juga kita kuras biar nggak ada air di dalam. Biasanya di tangki itu ada kandungan air yang mungkin bekas kena air cucian, bekas steam, ataupun kena air hujan ya. Biasanya itu masuk ke dalam tangki ya, bisa aja. Kalau misalnya ada air yang masuk ke tangki, kita bisa ganti itunya juga tuh, karet tangkinya, biar yang udah pecah-pecah itu biar tutupnya rapat guys, jadi nggak ada air masuk sana ke dalam tangki. Biasanya kita periksa. Pokoknya memang komentar dari teman-teman dari YouTube tuh kadang gua jelaskan secara detail, tapi enaknya itu ya gini, gua akan memperjelas. Insya Allah setiap ada komentar yang mungkin sulit dipahami akan gue jelaskan seperti ini buat si abang yang dari Timur Leste. Nah jadi itu abang bawa dulu motor abang ke bengkel umum, abang ceritakan keluhan motor abang biar nanti mekanik pasti paham apa yang abang keluhkan. Nah disitu akan mekanik periksa dan abang bisa secara langsung melihat. Kalau abang di bengkel umum bisa melihat komponen-komponen yang saya unjukin hari ini, malam ini ya, yang saya unjukin ini, abang bisa lihat kotornya seperti apa, dan rotaknya abang bisa lihat seperti apa. Jadi abang akan tahu untuk kerusakan di motor abang itu.
Jadi untuk ya itu pokoknya kembali lagi untuk bensinnya, jadi abang itu harus jangan sampai kehabisan bensin atau di bawah 2 garis bang. Jadi fungsinya full pump itu harus kerendam bensin, karena motor injeksi sekarang begitu kita kontak dia bensin tuh langsung turun, jadi dia bunyi tak langsung bensin itu langsung turun. Nah itu fungsinya dari sini. Nah kalau misalkan satu lagi, kalaupun akinya lemah, nah ini biasanya ya kasus yang seperti ini itu yang sering ya di motor Yamaha. Di motor Yamaha itu kalau akinya lemah dia akan susah hidup dan kadang-kadang di tengah jalan mati atau dari lagi turun gas mati. Nah jadi buat si abang yang di Timur Leste, mudah-mudahan setelah abang lihat video saya ini, abang bisa bawa motornya ke bengkel, bisa abang periksa ke bengkel, mudah-mudahan motornya sembuh. Jadi itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskannya, mohon maaf. Pokoknya mudah-mudahan motor abang cepat sehat lagi kalau sudah dibawa ke bengkel ya bang. Oke, jadi itu aja video kali ini. Untuk kedepannya setiap komentar yang agak sulit dijelaskan secara tulisan, gua akan jelaskan secara langsung melalui konten yang gua jelaskan seperti ini. Oke, pokoknya gua mau ngucapin terima kasih banyak terima kasih buat khususnya penonton setianya Bang Jai dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia pokoknya. Terima kasih yang udah setia sampai sekarang. Pokoknya support dan terus dukung channelnya Bang Jai. Mudah-mudahan di setiap video-video yang gue upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat, dan gue juga akan terus semangat untuk membuat sebuah konten tentang spare part motor atau kerusakan motor di bengkel. Pokoknya ikutin terus kegiatan-kegiatan gue di bengkel Rizky Motor. Buat kalian juga yang mau tanya-tanya lagi tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini. Kalau kalian pengen jelas, ada WhatsApp gua di deskripsi biar kalian jelas dan bisa kalian videoin ke gua, bisa kirimin, dan gua akan jelaskan apa-apa yang misalkan penyakitnya di motor kalian. Oke? Jadi pokoknya dukung dan support terus channelnya Bang Jai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Pokoknya dukung dan support terus channel Bang Jai. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Pokoknya ikutin terus kegiatan gue di bengkel Rizky Motor. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.